Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Halo. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih, Bu? Ini dengan Pak Polo ya? Ya, saya sebagai mubalik nih sering memberikan nasihat-nasihat kepada teman-teman di luar sana. Ada apa nih, Bu? Bisa saya bantu, Ibu? Bisa minta waktunya sebentar, Pak? Oh, silakan. Begini, Pak, saya mau curhat. Iya. Gimana ya, Pak? Keadaan rumah saya sekarang ini lagi kacau, Pak. Kacaunya itu dalam arti apa, Ibu? Masalah ekonomi, Pak. Oh, Ibu tuh harus banyak mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ibu juga harus banyak sholat ya. Itu ada ayatnya, Ibu. Itu ayatnya di At-Talaq ayat 3 ya. At-Talaq. Ya, At-Talaq ayat 3. Itu bunyinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi Ibu tuh gak usah takut gitu. Jadi kalau Ibu bertawakal atau berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan rezeki dari segala arah. Ya, segala arah mana aja, dan datang tiba-tiba Ibu pasti akan mendapatkan rezeki. Tapi Ibu harus berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan setengah-setengah. Dan Rasulullah tuh pernah bersabda ya, Rasul bersabda, dan malaikat tuh, angel Allah tuh ada di samping kamu ya. Itu kalau orang disebut stand by you, stand by me ya. Ada di samping kamu, selalu mendampingi kamu. Setiap kamu melangkah, setiap kamu mencari rezeki, setiap kamu ikhtiar, Ibu. Kemana aja Ibu ikhtiar, itu malaikat Allah itu, Ibu, selalu mendampingi Ibu sehingga Ibu mendapatkan rezeki. Tadinya orang itu pelit ya, orang itu gak kasih rezeki, gak kasih pekerjaan, orang itu akan mengatakan, iya Bu, saya ada kerjaan untuk Ibu. Yang damping itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu gak usah takut dengan kehidupan di dunia ini. Di dunia itu hidupnya sementara. Jadi malaikat Allah tuh selalu bersama dengan Ibu, asal Ibu bertawakal. Agak sedikit batuk deh. Jadi Maksudnya tawakal apa ya, Pak? tawakal gitu artinya Ibu tuh berserah diri ya, bersandar kepada Allah dalam segala hal. Masalah apa, masalah yang berat atau ringan, bersandar saja ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kebutuhan Ibu dicukupi. Nah, arti berserah diri dan bersandar begini nih. Hati Ibu harus bersih, luarnya harus bersih. Bukan hanya di luarnya saja Ibu bersih, tapi hati Ibu ya harus bersih. Jangan tidak, kalau Ibu gak bersih, wah, tawakal itu sia-sia. Ya, arti tawakal itu ya berserah diri. Artinya ikhlas. Pokoknya hidup dan matimu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya pada Allah Ta'ala. Harus diserahkan. Agak ini kurang minum jadi agak serak. Jadi gitu guys. Jadi Ibu harus selalu dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Terus Ibu juga harus sucikan diri Ibu ya. Ibu juga harus ikhtiar ya kan. Jangan waktu susah terus Ibu mikir, waduh hidup gimana nih, Allah di nomor 2-kan. Jadi jangan, jadi Allah tuh tetap di nomor 1-kan Ibu gitu. Jadi Ibu harus betul-betul tawakal ya, berserah diri, bersandar selalu kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini. Jangan tidak ya. Iya, Pak. Itu harus. Dan Ibu harus ikhtiar ya, yang dibilang
ilmu pengetahuan dan agama itu harus bekerja sama. Doa nggak cukup ibu ya. Jadi ibu juga harus ikhtiar, ibu harus berusaha. Nanti yang dibilang sabda Rasulullah atau Nabi Muhammad berkata ya kan, malaikat-malaikat Allah atau malaikat Tuhan itu akan berdampingan sama ibu, ada di samping ibu. Jadi ibu kalau mau melamar kerja nih, bawa lamaran nih, mamanya lamaran kerja nih, ada lowongan nggak pak? Nah orang direktur di situ atau yang punya perusahaan itu kan, oh keburu saya ada tempat kosong untuk ibu. Ibu bekerja di perusahaan saya saja dan gaji ibu mau nggak sebulan 25 juta. Nah kayak gitu ibu. Jadi kalau Allah sudah ikut campur dalam urusan ibu ya pasti ada rezekinya. Tapi ibu harus betul-betul tawakal, setia, takwa ya. Jangan nggak takwa loh, harus takwa. Pasti permasalahan ibu akan hilang semua. Yang berat-berat jadi ringan, yang ringan pun akan menghilang semua. Jadi ibu nggak punya masalah, sehingga kebutuhan ibu tercukupi. Nah setelah kebutuhan ibu tercukupi, ibu harus fokus di religius, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dibaca. Jadi Allah selalu berserta dengan ibu di mana ibu berada. Nah Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya yang Rasulullah berkata tadi ya, di samping ibu ada malaikat-malaikat Allah, sehingga keluarga ibu pun dijaga juga sama malaikat-malaikat Allah. Bukan ibu saja, satu keluarga ibu dijaga, dan teman-teman ibu yang dekat sama ibu pun kebagian juga rezekinya. Dan ibu juga harus mensiarkan juga ya, paling tidak satu ayat ya kepada teman-temannya di luar sana. Jadi setiap ibu pergi kemana saja selalu mensiarkan satu ayat. Kayaknya mulai sakit badan gue nih, tapi nggak apa-apa lah karena gue setia sama Allah ya, pasti gue akan sehat kembali. Tapi tetap gue menjaga kesehatan guys, gitu bu ya. Jadi ibu harus setia dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tidak ya, jangan susahnya aja ingat Allah ya, kayanya lupa ya. Jadi ibu serahkan hidup dan mati ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu, jangan tidak ya, tawakal, bersandar ya, selalu bersandar kepada Allah ya kan. Terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tidak ya. Jangan kamu lari ke tuhan-tuhan lain ya, atau ke iblis, atau ke orang-orang yang kayak orang-orang pintar-pintar gitu, jangan ya. Jadi kamu harus datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun permintaan kamu, pasti Allah akan memberi rezeki dari segala arah. Ya arti segala arah, itu pintu rezeki itu terbuka ya, terbuka, open the door gitu ya, terbuka untuk kamu, asal kamu harus setia dan menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan larangannya ya, larangannya juga kau harus ikuti, jangan tidak. Nah supaya larangannya kau ikuti itu simple, baca aja Al-Quran setiap hari 1 juz, nggak bisa 1 ayat dibaca ya. Setelah itu kau membaca dapat ilmu ya dari langit, dari Allah, dan malaikat Allah akan mendampingi kamu, dan kau siarkan ke teman-teman kamu atau ke teman-teman yang miskin religius ya kan. Jadi kau harus ingatkan ke teman-teman kamu supaya kamu nanti jangan masuk surga sendirian, kamu ajak teman-teman kamu juga supaya kamu jadi berkah untuk banyak orang. Jadi ibu, saya hanya menyampaikan itu aja ya. Jawabannya ada di ayat At-Talaq ayat 3 ya, yang tadi ya. Dan dia memberikan rezeki dari segala arah ya kan, yang tidak disangka-sangka. Jadi ibu harus bertawakal selalu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setia, jangan tidak ya, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk ibu ya. Iya, itu ibu ya. iya. Jadi semua ada di Al-Quran jawabannya. Iya, Jadi Pak. ibu harus rajin membaca Al-Quran supaya iman ibu kuat ya, strong ya, jangan tidak. Kalau ibu gak kuat nanti ibu timbulnya broken heart ya, jadi tidak. Jadi ibu harus senang hatinya. Nah kalau senang itu artinya malaikat-malaikat Allah ada di dalam hati ibu, sehingga ibu mencari nafkahnya dengan bersenang ria, sehingga rezeki akan datang kepada ibu yang tidak disangka-sangka itu. Begitu ibu. Iya Pak. Ya saya rasa cukup ibu ya. Iya. Ya
Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Ibu ya. Maaf sudah mengganggu. Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum. Oke guys, tadi adalah salah satu netizen ya yang minta sharing ya atau curhat kepada saya hanya bisa memberikan ilmu agama yang saya bisa sampaikan ke ibu tersebut. Semoga ibu tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu tersebut menjadi manusia yang beriman, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hidup dengan penuh kebaikan selalu, dan ibu tuh selalu dilindungi sama Allah supaya firman Allah itu ibu itu bisa mensiarkan juga ya di segala arah juga, ya kan gitu. Jadi ibu itu harus betul-betul jadi soldier of God atau tentara Allah Subhanahu wa taala yang selalu mensiarkan kebaikan untuk umat manusia di dunia ini guys. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Adios. Bye. See you.